Baik, kita lanjut bagian kedua, yaitu sekarang bagian B tentang akar persamaan kuadrat. Oke, yang kita maksud sebagai akar persamaan kuadrat adalah nilai variabel yang memenuhi persamaan kuadrat. Oke, namanya variabel, jadi variabel itu adalah yang ini. Variabel itu adalah yang X-nya. Oke, X ini kita sebut sebagai variabel. Oke, di mana persamaan kuadrat itu memiliki paling banyak dua akar yang biasanya kita nyatakan dengan X1 dan X2. Oke, jadi X1 dan X2 ini apa? Jadi X ini sebenarnya nanti adalah angka, cuman angka yang belum kita ketahui. Jadi X ini adalah angka-angka yang kalau kita ganti ke sini, maka dia harus menghasilkan 0. Itu namanya akar. Contohnya nih, misalnya kita punya himpunan A, anggotanya adalah -1, 0, 1, 2. Jika X itu adalah anggota himpunan A, manakah X yang merupakan akar persamaan dari X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Jadi, himpunan A ini isinya adalah nilai X. Jadi, manakah angka-angka di sini yang kalau kita masukkan ke sini, hasilnya harus sama dengan 0. Kalau dia bukan sama dengan 0, hasilnya berarti bukan akar. Oke, kita langsung. Kita ambil nilai X yang pertama, yaitu -1 nih. Kita masukkan ke persamaan kuadratnya, X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Oke, kita ganti X-nya pakai -1. Oke, X yang ini ganti pakai -1, berarti -1 kuadrat dikurangi dalam kurung -1, karena X-nya -1 ya, dikurangi 2. Oke, -1 kuadrat itu 1, min kali min plus, berarti plus 1 dikurangi 2. 1 tambah 1 itu 2, kurangi 2 itu 0. Oke, hasilnya sama dengan 0 atau sama dengan yang ruas kanan. Oke, kalau dia sama dengan yang ruas kanan berarti artinya memenuhi. Artinya X sama dengan -1 ini adalah akar dari persamaan kuadrat ini. Kemudian kita cari lagi yang kedua, X sama dengan 0. Oke, kita ganti X-nya pakai 0, berarti 0 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 2. Oke, 0 kuadrat itu tetap 0, kurangi 0, min 2. Oke, berarti dapatnya adalah min 2. Oke, di sini hasilnya adalah min 2, bukan 0. Berarti apa? Berarti X sama dengan 0 ini tidak memenuhi. Artinya dia bukan akar dari persamaan kuadrat ini. Oke, sampai sini semoga jelas. Kemudian kita lanjutkan ke bagian kedua. Nah, untuk yang bagian kedua, nah, kita lanjut. Untuk yang bagian selanjutnya yaitu X sama dengan 1. Nah, untuk X sama dengan 1, kita masukkan lagi, berarti X-nya ganti 1, 1 kuadrat dikurangi 1 dikurangi 2. Berarti 1 kuadrat 1 dikurangi 1 kurangi 2. 1 kurangi 1 itu 0, 0 min 2, dapatnya min 2. Bukan 0 kan? Sedangkan namanya persamaan kuadrat, namanya akar, itu harus hasilnya adalah 0. Berarti dia tidak memenuhi. Itu artinya X sama dengan 1 bukan akar dari persamaan kuadrat yang tadi. Oke, kemudian untuk yang X yang terakhir. Oke, sebentar. Nah, untuk yang X yang terakhir, kita punya X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2 masih sama. Kita masukkan lagi ke persamaan kuadrat yang tadi. X-nya ganti pakai 2, berarti 2 kuadrat dikurangi 2 dikurangi 2 lagi. 2 kuadrat ini 4 dikurangi 2 dikurangi 2. Oke, 4 kurangi 2 kan 2. 2 kurangi 2 kan 0. Oke, karena hasilnya sama dengan 0. Oke, berarti karena di sini persamaan kuadratnya kan harus sama dengan 0 nih. Berarti karena ini ketika kita ganti X-nya pakai 2, hasilnya adalah 0, berarti dia memenuhi. Itu artinya X sama dengan 2 merupakan akar dari persamaan kuadrat. Oke, kesimpulannya
Jadi yang memenuhi persamaan x kuadrat min x min 2 sama dengan 0 adalah x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 2. Karena kedua nilai tersebut yang kalau kita masukkan ke sini, dia menghasilkan nilai 0. Jadi x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2 ini merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat yang ini. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian ketiga, ini yang terakhir untuk pertemuan hari ini, yaitu mencari akar persamaan kuadrat. Oke, ada 3 teknik yang digunakan untuk mencari akar-akar. Kalau kita pakai cara yang pertama tadi yang dicontoh, ini kan berarti kita main tebak-tebakan caranya nih. Berarti kita pilih satu-satu, kita masukin satu-satu. Berarti kan nanti akan memakan waktu yang lama untuk mencari akar-akarnya. Nah, untuk mencari akar-akar, kita punya di sini ada 3 teknik. Pertama, faktorisasi, kedua, melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah rumus kuadratik atau rumus ABC. Tapi untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang teknik faktorisasi aja. Oke, cek di part ketiga.